program pelajaran sekolah sahabat yang pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran Alkitab kita melalui pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang keenam pada triwulan ini dari tema kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas tentang hari Senin, judul di hari Senin tentang Allah pemberi semua karunia yang baik. Bersama dengan kita kali ini sudah ada Rinda. Apa kabar Rinda? Puji Tuhan baik. Baik, Rinda, pelajaran kita pada kesempatan kali ini judulnya ini tentang Allah sebagai pemberi karunia yang baik. Jadi karunia itu berarti berasal dari Allah ya. Berarti Allah sudah memberikan karunia. Kita sebagai anak-anak Allah, bagaimana kita merasakan bahwa Allah itu sudah memberikan karunia kepada kita kan? Kira-kira Rinda sudah ngerasa nggak sih karunia seperti apa yang sudah Allah berikan kepada Rinda? Boleh diceritain nggak sama kita? Kalau karunia, dulu saya waktu dibaptis itu kelas 5 atau kelas 6 SD gitu. Terus waktu SMP saya ini di sekolah negeri. Jadi di situ banyak sekali ekstrakurikuler. Nah, dulu waktu SMP saya ini ikut ekstrakurikuler musik dan PMR. Nah, PMR itu ini ya yang perawat-perawat itu ya. Nah, waktu di ekstrakurikuler musik ini, saya dan 3 orang teman saya ini diutus untuk lomba menyanyi pada waktu itu. Selama 1 bulan ini kita emang emang berlatih untuk lomba tersebut. Tetapi setelah kita lomba, ada satu pembimbing seni musik ekstrakurikuler musik ini yang bilang ke saya, karena waktu itu lombanya kami cuman harapan 3, juara harapan 3. Iya, harapan 3. Nah, terus pembimbing ekstrakurikuler musik ini bilang, kamu ini sebenarnya nggak cocok jadi ini. Jadi ngomongnya itu nadanya rendah enggak, tinggi enggak, tapi bikin orang langsung jatuh gitu. Oke, kamu di labeling sebagai enggak cocok. Nah, di seperti situ. itu. Terus dari situ saya kayak ya udahlah, nggak usah musik lagi, nggak usah ini lagi. Udah keluar aja lah gitu. Tapi teman-teman sama terutama keluarga sih, karena nama saya kan Zilzian Rinda Arnesa. Mau nih agak curhat. Zilzian itu kan simbal, merek simbal. Jadi orang tua saya itu pengennya nanti kamu tuh harus bisa musik, iya. Nanti kamu harus bisa main drum, nanti kamu harus bisa ini keinginan orang tua. Tapi memang sebenarnya kalau disuruh, saya masih diambang ragu-ragu. Ini karunia ya apa sih yang saya miliki? Karena kalau disuruh main musik saya nggak bisa. Padahal karena keluarga saya sebagian besar mereka bisa musik dan bisa nyanyi. Dan saya kayak dilema. Sebenarnya saya ini maunya jalannya tuh yang mana gitu. Terus orang tua saya pengennya saya udah masuk musik aja. Ini hobimu harus musik aja. Ditekankan ke saya harus bisa musik aja. Karena kalau bisa musik berarti kamu bisa melayani Tuhan lewat musik. Tetapi itu kalau menurut saya itu sebuah pemaksaan. Bukan ngalir dari diri saya sendiri. Bukan merasa kamu bukan panggilanmu enggak di situ. Tapi setelah itu kalau disuruh maju untuk di gereja, untuk chorister, untuk nyanyi, ya bisa aja. Tapi kalau misalnya disuruh, karena beberapa kali saya disuruh ikut lomba nyanyi,
Saya nggak bisa karena saya emang orangnya kalau di depan kamera, di depan ini saya orangnya nervousan. Nah, ini bisa di kamera. Nggak Ini nyanyi ya? puji Tuhan ini. Nggak nyanyi kan at least. Nah itu, jadi apa ya? Saya mengomentari orang, kamu kalau nyanyi kurangnya ini, saya bisa. Tapi kalau saya disuruh nyanyi, kamu disuruh nyanyi ini, saya nggak bisa. Oke. Mungkin saya lebih cocoknya mengomentari orang. Jadi menurut kamu mungkin bisa aku simpulkan ya dari kesaksianmu ini bahwa Rinda merasa karunianya Rinda itu bukan sesuatu yang dipaksakan oleh orang, even dari orang tua pun ya. Jadi kalau ditanya karunianya Rinda saat ini apa yang didapat, mungkin boleh saya simpulkan Rinda ini kayaknya lebih ke bicara ya. Jadi Banyak karunianya untuk mengajar. Iya, benar. Makanya jadi guru ya. Oke. Jadi itulah mungkin sedikit cerita yang bisa disampaikan oleh teman saya Rinda, bagaimana karunia itu Allah berikan kepada kita manusia. Jadi bahkan semua jenis karunia itu macam-macam bentuknya yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi saudara-saudaranya Rinda, orang tuanya Rinda mungkin memiliki karunia dalam bidang musik, tetapi tidak lantas sama juga dengan bahkan anaknya ya bisa memiliki karunia yang lain. Seperti Rinda mungkin contohnya lain, Rinda lebih berbicara, Dan lebih menulis karunia. sih. Menulis ya, lebih ke situ ya. Oke. Saya pikir itu adalah hal yang baik sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita. Bahkan dalam komentar buat Nyonya White itu menuliskan dalam hari Senin ini nih, dikatakan jangan pernah kita meremehkan bentuk fisik, intelektual atau spiritual yang terkecil sekalipun. Jadi sesederhana apapun karunia yang diterima oleh masing-masing individu, kita tidak boleh meremehkan. Jadi seperti pelajaran kemarin nih sama dengan Abner kan, bagaimana kita menghargai anggota jemaat yang lain, rekan-rekan kita yang lain dengan karunia yang tidak sama dengan kita miliki. Jadi saya rasa pelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mengerti bahwa Allah memberikan karunia yang bermacam-macam kepada kita. Bahkan saya juga punya cerita nih, seorang pengkhotbah itu pernah cerita dalam khotbahnya, saya ingat itu dari Amerika, pengkhotbah dari Amerika. Jadi dia ceritakan pada kami pada saat itu di tengah-tengah khotbahnya sebuah cerita, ada seseorang yang punya keterbelakangan mental. Dia tapi memiliki kerinduan yang sangat besar untuk mengenalkan Yesus pada orang-orang. Tahu nggak kamu apa yang dia buat? Dia cuma berdiri di depan rumahnya. Kalau ada orang lewat dia senyum. Dia senyum. Nah, tapi senyum ini kan membuat orang bertanya-tanya, kenapa kamu senyum? Nah, ketika ada orang bertanya, kenapa kamu senyum? Itu membuka sebuah percakapan kepada dia, dan akhirnya dia mengajak orang ini untuk masuk ke dalam rumahnya untuk disetelkan nonton rekaman-rekaman khotbah, DVD khotbah. Jadi orang itu diajak masuk ke rumah untuk nonton seri-seri pelajaran Alkitab melalui rekaman-rekaman DVD. Nah, jadi sesimpel itu dan seunik itu Tuhan memberikan karunia kepada kita. Sesederhana itu pun juga Tuhan memberikan, dan saya rasa semua karunia yang diberikan oleh Allah itu akan menjadi lebih efektif dan maksimal apabila kita melakukannya dengan sepenuh hati. Baik, itu saja mungkin ya Rinda ya yang bisa kita bagikan untuk pelajaran kita hari Senin ini. Memang kita tidak secara lengkap dan terperinci, mungkin kita bisa saudara-saudara para penonton bisa menambahkan yang lainnya melalui pelajaran sekolah sahabat masing-masing secara pribadi. Dan itulah tujuannya kami membuat program ini, adalah untuk mengajak para penonton untuk mempelajari pelajaran buku sekolah sahabatnya masing-masing secara pribadi di rumahnya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode yang lain. Tuhan memberkati.